Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusak Majunedi. Jadi setelah hampir sebulan lebih ya, saya nggak ngonten, khususnya pas bulan puasa ini. Jadi saya mulai aktif lagi buat ngonten. Nah, di konten kali ini saya tertarik dengan salah satu peristiwa ya, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah peristiwa salah satu pengemudi mobil di Jakarta. Jadi pengemudi tersebut merupakan pegawai di PT Kilang Pertamina. Jadi ada satu kasus, mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat videonya, bahwa waktu si pengemudi itu memarkirkan mobil di pinggir jalan, namun sayangnya mobil tersebut menghalangi lalu lintas di sekitar area tersebut. Bahkan di video yang beredar, pengemudi mobil tersebut meludahi pengemudi lain yang berada di belakangnya. Sontak kasus ini viral di berbagai media sosial, khususnya di Instagram yang saya lihat waktu itu, bahwa keberlanjutan dari peristiwa tersebut adalah akhirnya PT Kilang Pertamina membebas tugaskan Ari Febrian ini, yaitu sang pelaku, dari pekerjaannya untuk mempercepat proses pemeriksaan secara internal. Tentu di sini saya akan membahas apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Ari Febrian dan juga kaitannya dengan karir. Nah, simak video selengkapnya untuk kita flashback kasus yang viral tersebut. Nah, jadi teman-teman ketika sudah lihat videonya, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa saya selalu ingat dengan salah satu slogan sekolah Telkom School di Malang, salah satu SMK Telkom di Malang, bahwa attitude is everything. Dan kejadian ini membenarkan apa yang menjadi slogan dari SMK Telkom di Malang itu. Saya melihat bahwa tentu kehidupan personal dan juga kehidupan karir itu kehidupan yang sama-sama terintegrasi antara satu dan lainnya. Tentu dari kehidupan personal dan kehidupan karir, bahwa di sini etika atau perilaku kita, dalam artian mungkin masyarakat bilangnya adalah toto kromo kalau bahasa Jawa bilang. Nah, tentu di sini terlihat jelas bahwa sebenarnya karir itu tidak hanya melulu soal IQ atau kecerdasan, dan banting, semangat juang, ataupun hal-hal yang bersifat dengan spirit atau ketangguhan, dengan resilience, seperti yang pernah saya bahas di podcast saya sebelumnya di Spotify tentang resilience. Tentu ada hal lain yang mendampingi resilience atau semangat daya juang dan tak banting tersebut, yaitu adalah moral atau etika. Tentu ketika berbicara etika ini bukan hanya berbicara tentang baik dan buruk, tapi yang dipermasalahkan memang sebenarnya adalah etiket yang terjadi di kasusnya Ari Febrian ini. Ini adalah soal etiket, yaitu adalah pola perilaku sebenarnya, bukan etika ya. Kalau etika itu filsafat moral. Nah, sebenarnya menjadi penting bahwa etiket dalam kehidupan sosial maupun kehidupan karir ini tentunya saling terintegrasi antara satu dan lain. Tentu di sini saya ingin menyampaikan khususnya bahwa pembelajaran terkait etiket, khususnya baik itu yang terjadi teman-teman ketika di kantor, ataupun terjadi ketika teman-teman menjadi warga di lingkungan masyarakat masing-masing, tentu yang bisa dipelajari adalah bagaimana kita tidak menduplikasi identitas. Maksudnya apa? Dalam artian seperti ini, bahwa kita harus menjadi original dan otentik di setiap karir yang kita bangun, karena kehidupan pribadi dan kehidupan sosial di zaman sekarang itu adalah sebuah kesinambungan kalau saya lihat. Jadi satu sisi terhubung dengan sisi yang lain. Tentu ketika kehidupan sosial dan kehidupan karir ini menjadi kesinambungan, maka hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kita harus selalu menjaga sikap sebagaimana sikap kita yang baik di kantor, sikap kita yang baik juga harus terdapat di masyarakat. Tentu memang tidak ada manusia yang sempurna ya, tapi terlepas dari apapun itu, bahwa sebenarnya sikap yang dicerminkan dari perilaku ini, tentu saya akan membawa sedikit refleksi dari apa yang terjadi pada fenomena berikut. Jadi fenomena ini sebenarnya saya lihat adalah bagaimana sekarang masyarakat
khususnya tidak hanya melihat seseorang hanya dari perilakunya di tempat kerja, namun perilakunya di lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu penilaian sendiri. Bahkan perilaku di sosial media. Tentu kata kunci di sini adalah kata kunci terkait dengan perilaku. Tentu perilaku baik itu di lingkungan kerja, sosial kemasyarakatan, ataupun di media sosial, tentu ini akan saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi please buat teman-teman yang memang ingin menjaga dan membangun reputasi karirnya, bahwa reputasi karir tidak hanya dibentuk di kantor, tapi juga di lingkungan masyarakat dan juga di media sosial. Jadi semuanya harus terintegrasi bahwa kita sudah masuk era work-life integration. Sekian, terima kasih sudah menonton channel Rusya Ahmad Junaidi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.